Halo sob, selamat datang di channel Sobat Anime. Anime adalah model serial animasi yang diproduksi oleh studio-studio yang ada di Jepang. Anime memiliki berbagai macam konsumen, dari mulai anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dengan berbagai macam genre dan alur cerita yang berbeda di masing-masing serialnya, membuat anime lebih menarik dibanding serial animasi lainnya. Hingga saat ini, pasar anime tak hanya ramai di Jepang, tapi juga telah merambat seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, untuk kalian yang ingin menonton anime tapi bingung harus mulai dari mana, kali ini Sobat Anime akan merekomendasikan beberapa anime populer terbaik yang harus kalian tonton. Tapi sebelum itu, agar kalian tidak tertinggal seputar informasi dan rekomendasi anime dari kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Oke, berikut 7 rekomendasi anime populer terbaik versi Sobat Anime. Melaporkan, kerusakan dari ulah monster terus meluas di luar perkiraan. Saat ini, Asosiasi Pahlawan sedang mengkonfirmasi level bencana. Berangkat. Di daftar list yang pertama ada One Punch Man. One Punch Man merupakan serial anime yang diproduksi oleh Madhouse Studio dan rilis pada tahun 2015. Anime ini mengisahkan tentang perjalanan Saitama yang mempunyai mimpi besar menjadi seorang pahlawan. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, Saitama berusaha keras dengan terus berlatih serta berguru tanpa henti selama 3 tahun. Karena hal inilah, ia harus kehilangan seluruh rambut di kepalanya. Sering berjalannya waktu, kekuatan yang dimilikinya semakin meningkat. Bahkan, dia dapat mengalahkan musuh hanya dengan 1 pukulan saja. Di sisi lain, ia justru mulai kehilangan semangat dan tidak lagi menikmati sensasi pertempuran karena merasa bosan. Akankah Saitama berhasil menemukan lawan yang tangguh? Di daftar list yang kedua ada Black Clover. Black Clover adalah serial anime produksi Pierrot Studio yang rilis pada tahun 2017 lalu. Mengisahkan 2 orang anak laki-laki bernama Asta dan Yuno yang ditinggal oleh kedua orang tuanya dari kecil karena sebuah alasan. Dan pada akhirnya membuat mereka harus tumbuh dan dirawat di sebuah gereja tua. Berlatar di sebuah kekaisaran sihir, membuat mereka tertarik untuk menjadi kesatria sihir terhebat di sana. Namun, ketika mereka tumbuh dewasa, kekuatan sihir mereka justru semakin terlihat berbeda. Yuno memiliki kekuatan sihir dan mampu mengendalikannya dengan baik. Sementara itu, Asta sama sekali tidak memiliki kekuatan sihir. Karena hal itulah, Asta mencoba menutup kekurangannya tersebut dengan terus meningkatkan kekuatan fisiknya. Akankah mereka akan menjadi salah satu kesatria sihir terhebat di sana? Boku no Hero Academia merupakan anime garapan Bones Studio yang rilis pada tanggal 3 April 2016 dan pada saat ini sudah memiliki 6 season. Berlatar belakang di sebuah dunia yang hampir semua orang terlahir dengan suatu kekuatan super dalam diri mereka yang biasa disebut dengan Quick. Namun berbeda dengan kebanyakan orang lainnya, Midoriya Izuku merupakan satu-satunya orang yang sama sekali tak memiliki kekuatan super. Namun hal tersebut tak membuat Izuku menyerah. Walau dirinya tak memiliki kekuatan sama sekali, itu tak menyurut impiannya untuk menjadi seorang pahlawan. Namun suatu ketika, karena beberapa alasan dari suatu kejadian, kini ia mendapatkan kekuatan One for All dari All Might, seorang pahlawan terkuat yang ia kagumi. Izuku akhirnya memutuskan dan melanjutkan sekolah di SMA UE, sebuah sekolah yang dikhususkan untuk melatih para calon superhero atau pahlawan. Bagaimanakah kisah dan keseruan Izuku Midoriya untuk menggapai impiannya menjadi seorang pahlawan? Attack on Titan. Anime yang rilis pada tahun 2013 ini digarap oleh beberapa studio, diantaranya Witch Studio dan Mappa Studio. Merupakan serial anime yang sudah tak asing lagi di kalangan anime lover atau otaku. Bukan tanpa alasan, anime ini menyajikan alur cerita dan grafik gambar yang menarik di setiap episodenya.
Anime ini menceritakan di mana selama 100 tahun lebih manusia harus hidup dalam incaran para raksasa. Manusia membuat sebuah dinding yang sangat besar, melebihi besarnya para raksasa tersebut untuk bertahan hidup. Raksasa yang mengincar mereka disebut dengan Titan. Entah dari mana awal mula datangnya para Titan, namun untuk saat ini manusia dapat bernapas lega hidup di dalam dinding. Hingga suatu hari, kehidupan damai mereka sirna ketika datang sesosok Titan yang sangat besar berkali-kali lipatnya dari Titan biasa, menghancurkan bagian dinding terluar mereka. Kejadian tersebut membuat para Titan-Titan lainnya memasuki wilayah dinding dan memakan semua manusia yang ada di hadapannya. Bercerita tentang seorang anak bernama Eren Yeager yang merupakan seorang anak yang menyaksikan kejadian kelam tersebut. Ibunya sendiri dimakan oleh seekor Titan di depan matanya. Umat manusia saat itu hanya bisa pasrah dan mengungsi ke bagian terdalam dari dinding. Dirasuki amarah yang luar biasa, Eren berjanji membalaskan dendamnya dan akan membunuh semua Titan di dunia ini hingga tak tersisa satu pun. Bersamaan dengan dua sahabatnya, yaitu Mikasa dan Armin. Kini mereka bertiga masuk ke dalam pasukan pengintai. Pasukan pengintai adalah pasukan yang paling sering bertemu dan berperang langsung melawan para Titan karena tugas mereka yakni melakukan observasi di luar dinding. Disinilah cerita Eren dan teman-temannya dimulai menjadi calon pasukan pengintai. Jujutsu Kaisen. Sama seperti dengan Attack on Titan, anime satu ini juga diproduksi oleh MAPPA Studio. Menceritakan kehidupan Yuji Itadori, seorang pelajar SMA yang ternyata memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Pada awalnya dia menjalani hari-hari sebagai anak SMA pada umumnya. Akan tetapi kehidupannya berubah setelah membantu teman-temannya menghadapi bahaya karena sebuah kutukan. Ia harus terlibat dan menjadi penyihir Jujutsu untuk membunuh para kutukan tersebut. Akhirnya, Yuji pun harus bersekolah di tempat khusus para Jujutsu bersekolah. Di sana, ia bertemu teman baru, dan dimulailah kisah Itadori Yuji menjadi penyihir Jujutsu. Kimetsu no Yaiba. Berlatar belakang di mana manusia harus hidup dalam rasa ketakutan akan hadirnya iblis pemakan manusia. Karena hal itulah dibentuk suatu organisasi pemburu iblis. Mengisahkan seorang anak bernama Tanjiro Kamado yang sejak ayahnya meninggal harus bekerja untuk menghidupi seluruh keluarga. Ia sekarang tinggal bersama ibu dan kelima adiknya, tinggal di gunung dan bekerja sebagai penjual arang dan berbagai pekerjaan kecil lainnya. Bisa disebut Tanjiro memiliki keluarga yang bahagia. Namun suatu hari, setelah seharian penuh berada di kota dan pulang ke rumah, ia mendapati seluruh keluarganya dibantai oleh iblis. Hanya tersisa adiknya Nezuko dengan kondisi tubuh yang sekarat. Terkejutnya Tanjiro melihat Nezuko yang saat ini berubah menjadi sesosok iblis. Namun Tanjiro tetap percaya kepada Nezuko, dan anehnya Nezuko mengeluarkan emosi layaknya seorang manusia. Karena itu, Tanjiro berjanji akan menyembuhkan Nezuko dan membalaskan dendam keluarganya. Dimulailah perjalanan Tanjiro Kamado menjadi seorang pemburu iblis. Di daftar list yang terakhir ada Hunter x Hunter. Di dunia ini, Hunter merupakan salah satu pekerjaan yang menjanjikan bagi kebanyakan orang. Seorang hunter dapat memiliki banyak pekerjaan seperti menangkap penjahat, mencari harta-harta tersembunyi, memetakan wilayah yang belum terjamak, dan berbagai macam hal lainnya. Bahkan tak sedikit dari mereka yang saling membunuh satu sama lain untuk mendapatkan buruannya. Di sini bercerita tentang seorang anak berusia 12 tahun bernama Gon Fritz. Dia memiliki tujuan untuk mencari ayahnya yang merupakan seorang hunter profesional yang telah lama menghilang sejak ia masih kecil. Gon menyadari bahwa untuk menjadi hunter tak semudah yang ia bayangkan. Bahkan dalam ujian yang diikuti oleh ribuan pendaftar, hanya beberapa dari mereka yang berhasil. Walaupun begitu, Gon tetap percaya diri dan memulai perjalanannya. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan calon dokter, Paladik Knight Leorio, anggota suku Kurakata terakhir, Kurapika, dan mantan pembunuh bayaran, Killua Joldik.
Gon akhirnya berteman dan memulai perjalanan bersama mereka dalam menempuh ujian Hunter. Disinilah kisah petualangan mereka dimulai. Oke, cukup sekian. Itulah 7 anime populer terbaik 2023 menurut kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya, share kepada teman-teman kalian, subscribe agar kalian tidak tertinggal seputar informasi dan rekomendasi anime dari kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.